para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik, karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei, dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu dikalahkan oleh hasil survei. Dewan Pengurus Wilayah Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Sumut menyomasi lingkaran survei Indonesia (DNIJA). Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI DNIJA. Survei itu menyebut elektabilitas bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan di Sumut hanya 5%. Sementara baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo 65% dan baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto 30%. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI DNIJA dalam 7 hari ke depan, Nasdem akan mengambil tindakan hukum. Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini. Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI DNIJA. Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI DNIJA untuk Anies mencapai 32,6%. Namun berselang 4 bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis, hanya tinggal 5%. Rata-ratanya hampir 7% di setiap bulannya turun, dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kedua, dirinya melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang didapat. Menantang agar lingkaran survei Indonesia DNIJA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Tapi kalau itu salah, saya minta Pak DNIJA mundur sebagai supaya. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi, yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan. Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI DNIJA di 33 kabupaten kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah. Ia memprediksi Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota. Oleh karena itu, dirinya meminta dengan tegas kepada LSI DNIJA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Iskandar juga meminta LSI DNIJA memberitahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing. Dirinya menilai sumber dana itu sangat penting karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya. Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi. Ia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu, banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini tentu saja berbahaya bagi demokrasi. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan mencederai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Baswedan. Mestinya lembaga survei LSI melakukan kegiatan dengan benar dan profesional, sehingga menjadi acuan masyarakat dalam menentukan presiden. Para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik, karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada.
hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei, dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu dikalahkan oleh hasil survei. Kita mulai dengan berita. Ini kita lihat masih anyar beritanya bahwa satu lembaga survei LSI DNJA ini digugat somasi, demikian beritanya. Namun ada sisi positif dari somasi ini, membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan bagaimana seharusnya kita menilai survei atau membedakan lembaga survei yang kredibel atau lembaga survei yang tidak kredibel. 3 tipsnya. Pertama adalah lihat track record lembaga itu. Ini era Google searching, segala hal bisa kita lihat di Google. LSI DNJA misalnya, ini lembaga salah satu yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei-survei opini publik Indonesia. Di Google misalnya kita melihat sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, sejak 2004 lembaga ini juga memberikan satu publikasi mengenai siapa yang akan menang di Pilpres saat itu. Terkait persoalan ini, ia juga mendesak Asosiasi Lembaga Survei yang juga termasuk otoritas jasa keuangan menginvestigasi setiap aliran dana ke lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu. Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara ini, bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih baca pres yang salah. Sebelumnya diberitakan, LSI DNJA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Peneliti LSI mengatakan, survei dilakukan di 5 provinsi terbesar, salah satunya di Sumatera Utara. Sumatera Utara dikuasai Ganjar 65%, 30% Prabowo, dan Anies 5%. Sementara itu, PKB juga membuka peluang partainya akan ikut melayangkan somasi kepada LSI DNJA atas hasil survei yang mereka rilis. PKB melihat nanti akan bicara kalau sudah ini bagian dari kesepakatan di koalisi sama-sama mensomasi. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin akan berjalan untuk mengidentifikasi hal tersebut. PKB akan melihat persoalan ini melalui kode etik dan organisasi yang menaungi para lembaga-lembaga survei. Bila rencana ini terjadi, PKB mengaku akan membedah proses pengambilan sampel responden hingga cara penghitungan survei. Di sisi lain, masyarakat harus berhati-hati dan lebih kritis dalam melihat hasil survei ke depan. Baginya, hasil survei LSI DNJA yang menempatkan Anies cuma mendapatkan 5% ada indikasi melegitimasi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu kepada pasangan Amin. Namun ia enggan merinci kelompok mana yang mengupayakan hal tersebut.